Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Nanaku 6A, ikhwan dan 6B akhwat. Insyaallah kalian selalu semangat dalam menuntut ilmu, dalam thalabul ilm. Masih kita pada hari Selasa ini akan membahas tentang mata pelajaran fikih dalam bab jual beli. Alhamdulillah kemarin kita terhenti di rukun-rukun ya, rukun-rukun pada jual beli. Kira kita akan mengulang sedikit, murojaah sedikit ya. Jadi jual beli memiliki 4 rukun. Kemarin sudah di garis bawah dan di stabilo sudah ya. Semoga udah ya. Ini penting, ini keluar ini di PTS nanti. Yang pertama ada penjual. Jadi rukunnya ada 4. Kalau ditanya rukunnya penjual, pembeli, barang dagangan, ijab qabul. Jadi harus adanya penjual, harus adanya pembeli, harus adanya barang dagangan, dan harus adanya ijab qabul. Lalu setiap rukun ini memiliki syarat. Bagaimana sih maksudnya penjual yang ada di 4 rukun ini? Penjual yang sah menurut Islam itu seperti apa? Yang pertama, pemilik barang. Kemarin sudah Ustaz berikan contoh ya, pemilik barang. Jadi seandainya kalau dia memiliki barang tersebut ya, bukan milik barang orang lain. Kalau kemarin Ustaz sempat singgung, boleh milik barang orang lain tapi atas perizinan atau atas izin dari orang yang memiliki barang tersebut. Contoh, si A yang memiliki mobil ingin menitipkan barang di B yang memiliki toko mobil, contoh, showroom mobil, contoh. Ya, boleh seperti itu. B sebenarnya nggak punya mobilnya, tapi dia telah diamanahi atau dititipkan barang untuk menjual belikan. Yang kedua baligh ya, baligh. Karena anak kecil itu belum bisa bernegosiasi atau belum bisa melaksanakan jual beli. Dia hanya mengandalkan apa yang dia inginkan ya. Kalau baligh dia bisa baligh dan berakal ya. Contoh ini baligh dan berakal. Contoh dia bisa berhitung berapa harganya, berapa kembaliannya, dan lain-lain sebagainya. Yang nomor 2, pembeli. Pembeli ini juga memiliki syarat di dalam Islam. Syaratnya hanya satu, berakal. Jadi balik tidak perlu, karena anak kecil boleh membeli barang, tapi tidak boleh menjadi penjual. Ya, anak kecil boleh menjadi pembeli, tapi tidak boleh menjadi penjual. Kalau yang kalian lakukan dulu di market day itu sebenarnya untuk latihan kalian untuk nanti berdagang nanti ya, berbisnis kalian nanti. Yang ketiga, barang dagangan. Barang dagangan di dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Yang pertama, barang yang halal, tidak memiliki unsur atau tidak memiliki sedikit pun keharaman. Contoh, tidak kalau makanan tidak mengandung alkohol, tidak mengandung minyak babi atau babi itu tersendiri, atau barang-barang yang atau hal-hal yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Yang kedua, barang tidak gharar. Gharar adalah yang tidak jelas barangnya atau mengandung kecurangan di dalamnya. Ingat, gharar itu apa? Barang yang tidak jelas, barang yang tidak jelas pastinya atau memiliki kecurangan. Contoh, kemarin Ustaz sudah itu ya, pernah Ustaz itu, aku mau jual burung, mana burungnya? Ya udah sini aku beli. Misalkan si B bilang ke A, mana sini aku beli. A bilang, itu burungnya tapi masih di langit, kamu tangkap sendiri. Nah itu namanya tidak jelas, masa kita yang tangkap sendiri ya, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya gharar. Jadi kalau membeli barang harus dengan barang yang jelas dan tidak memiliki kecurangan. Yang keempat, ijab qabul. Ijab qabul adalah perkataan seseorang penjual
berkata, saya menjual barang ini dengan 10.000, dan pembeli mengucapkan kobulnya, ijab itu untuk penjual, pembelinya kobul namanya. Kobulnya, pembeli berkata, saya beli harga barang ini 10.000, ya sudah. Tapi atau dengan perbuatan tanpa perkataan, atau dengan perbuatannya apa? Penjualnya mengatakan totalnya barangnya 10.000. Nah, langsung pembelinya memberikan uang. Uang itu kan perbuatan dia. Ya, seperti itu. Itu rukun-rukun. Kita masuk ke syarat-syarat. Tadi rukun-rukun, sekarang syarat-syarat. Jual beli memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama saling ridho. Ya, tolong digaris bawah, dan ini dalilnya juga. Dalilnya tolong digaris bawah dan stabilo. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Apa itu batil? Dengan buruk atau dengan kecurangan. Maksudnya apa? Saling mencuri, saling menipu, itu tidak boleh, haram. La takulu, maksudnya la takulu itu jangan kamu saling memakan harta sesamamu, maksudnya sesama muslim, dengan jalan yang batil. Batil itu salah, kotor, curang. Kecuali dengan jalan perniagaan. Apa itu perniagaan? Perniagaan kata lain dari perdagangan, kata lain dari sinonim dari jual beli, perniagaan. Ini bahasa Indonesia juga. Yang terjadi atas dasar saling ridho, antara minkum. Jadi saling ridho. Contoh tadi, penjual ingin menjual barang mobilnya jadi ke si B, atau HP, dia HP, jangan mobil, HP contoh. Si A ingin menjual HP dengan si B. Harus A dan B itu sama-sama harus ridho. Ridho dalam artian apa? Contoh si A menyebutkan, B, aku mau jual nih HP aku, tapi HP aku contoh chargernya hilang. Nah, si B ridho nggak? Contoh, oh ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau nggak apa-apa berarti sah. Berarti sah jual belinya. Kalau si A itu sebenarnya menipu, misal A bilang ke B, hai B, ini aku mau jual HP dong. Lalu B-nya bilang, gimana keadaan HP-nya? Oh, aman-aman semua, sehat semua, nggak ada yang hilang. Padahal di situ dia menyembunyikan kecurangan di situ. Maksudnya apa tadi? Termasuk tidak ridho sebenarnya, ya. Si B itu tidak mau dibohongi. Si B tidak mau dibohongi sebenarnya. Nah, itu jual belinya tidak sah. Kalau ingin sah jual belinya, maka harus saling ridho, mengetahui barang-barangnya, menyebutkan kekurangannya. Contoh nih yang paling sering itu di tukang sayur dan buah. Misalkan si pembelinya bilang, Mbak atau Bu, ini apelnya manis enggak? Sebenarnya dia tahu nih, penjualnya tahu kalau apelnya itu tidak manis. Nah, seharusnya bilangnya, oh, yang tidak manis itu tidak manis, Pak. Yang manis yang ini. Nah, itu berarti dia ridho, ingin jual beli. Nah, dia dapat barokah, si siapa? Si pembelinya juga dapat barokah. Jadi yang pertama saling ridho. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah milik pribadi sendiri atau mendapat izin dari pemilik barang untuk menjualkannya. Nah, ini juga dari kemarin sudah disinggung, ya, sudah pernah Ustaz sampaikan. Rasulullah bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Maksudnya yang bukan milikmu, benar-benar mencuri, ya. Mencuri banyak sekarang di online shop itu, dia mencuri gambar milik orang lain. Sebenarnya dia nggak punya barangnya, dia bukan pemilik asli barangnya. Dia mencuri, mengambil foto milik orang lain, lalu dia tempel di online shop dia. Nah, ini tidak boleh, haram, dan tidak sah jual belinya. Yang ketiga,
Pedagang dan pembeli adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan. Maksudnya apa? Nah, perdagangan dan pembeli, pedagang dan pembeli harus harus memiliki ini syarat-syarat ini, ya. Syarat-syarat ini. Kalau penjual pemilik barang balik berakal, kalau pembeli berakal. Itu maksudnya itu. Ya. Pedagang dan pembeli adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan. Contoh, ada orang gila. Boleh nggak orang gila? Tidak sah itu. Kalau ada orang gila beli di suatu warung, itu tidak sah jual belinya karena dia tidak berakal pembelinya. Ya, haruslah berakal. Dua-duanya harus berakal. Yang pembeli penjualnya harus memiliki barang, ya, balik berakal. Si pembelinya juga berakal. Yang keempat, barang yang dijual adalah halal dan diketahui jenisnya. Halal, maksudnya kalau makanan benar-benar halal. Kalau barang ini milik sendiri, tidak bekas mencuri, dan diketahui jenisnya. Maksudnya dia si A ini mau menjual barang, tapi barangnya nggak boleh orang tahu. Nah, ini tidak boleh. Contoh-contoh ya. Aku mau jual kotak ini, di dalamnya ada barang. Kalian mau beli nggak? Harganya 1 juta. Apa barangnya? Nggak boleh tahu. Misalkan sih, kalau ada yang nanya, wah ini kalau ada yang tetap membeli ini jual belinya tidak sah. Karena tidak diketahui jenisnya, tidak diketahui barangnya, tidak diketahui bentuknya, tidak boleh. Ya, jadi misalkan ada orang jual di kotak gitu, aku menjual, oh ini kotak isinya apa, no. Wah, tidak boleh tahu. Kalau kamu baru beli, uangnya ada, lalu kamu kasih uangnya ke aku, maka kamu akan tahu apa isi barang. Kan siapa tahu di situ ada unsur penipuan dan gharar. Yang kelima, harga diketahui dengan jelas. Nah, kalau bisa ini harga diketahui dengan jelas. Harganya tidak diumpat-umpatkan, tidak disembunyikan, ya. Tidak disembunyikan. Harga diketahui dengan jelas. Kalau perlu ditempel. Kalau misalkan kayak di tukang buah itu ya, di tukang buah itu kan ditempel. Harganya 10.000, 5.000, 15.000. Nah, itu lebih bagus karena orang tidak akan bertanya-tanya nanti. Ya, oke, sampai sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di absen.